Halo, jumpa lagi bersama saya Dina Idita di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Memasuki pekan ke-7 BRI Super League, keseruan terjadi di papan klasemen sementara. Selisih poin yang tipis di antara klub peserta membuat pergeseran posisi rentan terjadi. Dari informasi pertama, Dewa United yang kembali ke jalur kemenangan akan bertemu tim kuat Persebaya Surabaya. Dua kemenangan beruntun yang diraih membuat skuad Banten Warriors percaya diri mampu menaklukkan tim tamu. Namun lawan yang dihadapi tak akan mudah karena tim Bajul Ijo akan kembali diperkuat motor serangan Francisco Rivera. Dua kemenangan beruntun melawan Arema FC dan PSBS Biak menaikkan mental skuad Dewa United jelang menghadapi Persebaya Surabaya Jumat malam. Performa positif yang diraih Ricky Kambuaya dan kolega membuat mereka perlahan bangkit dari zona merah menuju papan atas. Menariknya, Dewa United salah satu dari 3 tim tertajam di BRI Super League musim ini dengan 10 gol. Namun mereka juga memiliki pertahanan yang rapuh karena sudah kemasukan 11 gol dari 6 laga. Catatan ini tentu harus dibenahi jelang lawan Persebaya yang memiliki gelandang kreatif untuk menggedor pertahanan lawan. Namun, tim Banten Warriors patut berbangga karena mereka unggul rekor pertemuan atas tim tamu. Dari 5 laga terakhir, Dewa United menang 2 kali, imbang 2 kali, dan sekali kalah. Sementara Persebaya bertandang ke markas Dewa United berbekal kemenangan tipis 1-0 lawan Semen Padang pekan lalu. Laga nanti jadi momentum bagi Bajul Ijo untuk melesat di papan klasemen karena mereka memiliki poin sama dengan Dewa United, namun unggul selisih gol. Kembalinya jenderal lapangan tengah Francisco Rivera menjadi keuntungan bagi Persebaya. Ketiadaan pemain asal Meksiko itu membuat kreativitas di lini tengah berkurang yang berpengaruh pada ketajaman lini serang Bajul Ijo. Dari laga lain, PSM Makassar akan menjamu PSIM Jogja pada Sabtu sore. Kemenangan perdana lawan Persija pekan lalu melecut semangat tim Juku Eja untuk bangkit. Namun, meski berstatus tim promosi, PSIM Jogja bukan lawan yang mudah dikalahkan. Mereka membuat kejutan dengan menempati peringkat 3 klasemen sementara. Aura positif menghinggapi kubu PSM Makassar pasca kemenangan atas Persija Jakarta pekan lalu. Pasalnya, kemenangan perdana itu jadi titik balik setelah PSM dilanda 4 laga tanpa kemenangan. 3 kali hasil seri dan sekali kalah melawan Persita tentu bukan hasil yang diinginkan pendukung tim sebesar PSM Makassar. Dukungan penuh para supporter diharapkan dapat memompa semangat tim asuhan Bernardo Tavares seperti ketika menang lawan Persija. PSIM Jogja bertandang ke markas PSM berbekal performa apik di 6 pertandingan awal BRI Super League. Berstatus tim promosi tak membuat mereka gentar. Kini tim Laskar Mataram menduduki posisi 3 klasemen dengan hasil 3 kali menang, 2 seri, dan sekali kalah. Pada laga melawan PSM, sorotan akan tertuju pada sosok Nermin Haljeta yang tak asing bagi publik Makassar. Striker asal Bosnia itu sempat merasakan atmosfer sepak bola Indonesia untuk pertama kalinya bersama tim Juku Eja dan jadi sosok andalan. Performa ciamik Haljeta berlanjut di PSIM. Ia berkontribusi besar atas pencapaian tim Naga Jawa musim ini, terutama 2 laga terakhir melawan Malut United dan Bali United lewat gol serta asisnya. Laga lain akan mempertemukan Persita Tangerang kontra Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Sabtu malam. Duel ini sangat menarik karena kedua tim memiliki nasib serupa pada pekan lalu. Sama-sama comeback dan menang 2-1 dengan 10 pemain. Dua kemenangan beruntun yang diraih Persita Tangerang jadi modal positif jelang menghadapi sang juara bertahan Persib Bandung. Apalagi pada pekan lalu, kemenangan yang diraih pendekar Cisadane atas Persijap Jepara terasa spesial. Bermain tandang dengan 10 pemain, Persita berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1. Raihan 3 poin membawa Persita perlahan merangkak naik ke papan tengah klasemen sementara. Namun, tantangan dihadapi Persita. Jelang laga melawan sang juara bertahan, Persita tak akan bisa bermain di rumah sendiri. Mereka harus menjamu Persib di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sang lawan, Persib Bandung juga dalam kepercayaan diri tinggi.
Meski dilanda jadwal padat, usai bermain di kompetisi Asia, Maung Bandung berhasil meraih kemenangan dramatis kontra Arema FC 2-1. Kedalaman skuad yang baik serta ditambah kualitas para pemain di atas rata-rata menjadi kelebihan skuad Pangeran Biru musim ini. Hal itu terlihat saat laga melawan Arema pekan lalu. Persib tampil tanpa Luciano Guaicochea dan Mark Klok, namun Maung Bandung tetap bisa tampil dominan melawan Singo Edan. Bahkan ketika harus tampil dengan 10 pemain akibat kartu merah Frans Putros. Pada laga melawan Persita, Luciano Guaicochea telah terbebas dari hukuman dan Mark Klok sudah pulih dari cedera. Keduanya diprediksi bisa diturunkan Bojan Hodak untuk mengisi lini tengah Persib Bandung. Unggul di posisi klasemen serta rekor pertemuan dengan 2 kali menang, 2 imbang, dan sekali kalah membuat Persib lebih diunggulkan pada laga nanti. Duel Super Big Match akan tersaji di pekan ke-7 BRI Super League antara Borneo FC Samarinda kontra Persija Jakarta. Tim Pesut Etam tengah dalam performa positif dengan menyapu bersih 5 laga. Penampilan ciamik membuat tim besutan Fabio Lefundes menduduki puncak klasemen sementara. Namun Persija Jakarta bukanlah lawan yang mudah. Dihuni sejumlah legiun asing asal Brazil, mereka berada di peringkat kedua dan jadi ancaman serius bagi tuan rumah. Siran mendekati kotak penalti dari PSG. Siran cari ruang dia. Siran! Performa impresif Borneo FC Samarinda di BRI Super League musim ini menyita perhatian. Tim berjuluk Pesut Etam jadi satu-satunya yang belum terkalahkan musim ini. Hebatnya lagi, mereka selalu memetik kemenangan dan bercokol di puncak klasemen. Ketajaman lini serang dan solidnya pertahanan menjadi kunci tim besutan Fabio Lefundes. Dari 5 laga, mereka mengemas 9 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Spirit tinggi juga diperlihatkan Borneo FC. Pada laga pekan lalu kontra Persis Solo, mereka meraih 3 poin lewat gol di penghujung laga melalui Mariano Peralta. Berbekal skuad yang solid serta daya juang yang tinggi, Borneo FC patut diperhitungkan dan berpotensi merepotkan Persija pada laga nanti. Terlebih mereka akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan pendukung setianya. 2 laga terakhir tanpa kemenangan jadi PR yang harus dibenahi Persija Jakarta. Transisi bertahan dan penyelesaian akhir ketika kalah di kandang PSM pekan lalu jadi bahan evaluasi tim pelatih Macan Kemayoran. Kekalahan itu terasa menyesakkan karena Persija mendominasi sepanjang laga dengan 76% penguasaan bola dan 5 tembakan ke gawang, tapi tak ada yang berbuah gol. Kemenangan di kandang Borneo wajib diraih Persija untuk memangkas jarak di klasemen, karena jika kalah, Rizky Ridho dan kolega akan tertinggal jauh, bahkan bisa terlempar dari 4 besar. Hingga pekan ke-6 BRI Super League, Borneo FC Samarinda jadi tim yang mencuri perhatian. Mereka adalah satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan selalu menyapu bersih laga dengan kemenangan. Di 2 laga awal, Borneo mengalahkan Bayangkara FC dan PSBS Biak dengan skor identik 1-0. Kemudian 2 tim promosi Persijap Jepara dan PSM Jogja jadi korban keganasan Pesut Etam dengan skor 3-1. Terakhir mereka mengalahkan Persis Solo dengan skor tipis 1-0 lewat gol di menit akhir. Borneo FC masih memiliki 1 partai tunda melawan Persib Bandung. Jika dimaksimalkan dengan baik, akan makin mengokohkan posisi mereka di puncak klasemen. Di jajaran pemain, Ciro Alves membuktikan bahwa dirinya belum habis. Meski usianya sudah tak muda lagi, pemain asal Brazil itu masih ganas di atas lapangan. Di pekan ke-6, ia berhasil mencetak hat-trick dan mengantar Malut United mengalahkan Madura United dengan skor 4-1. Tambahan 3 gol membuat Ciro Alves telah mengemas 4 gol bersama Malut United hingga pekan ke-6 BRI Super League. Ia juga menorehkan 1 assist untuk Laskar Kiraha. Capaian itu juga menambah deretan gol yang dihasilkan pemain berusia 36 tahun tersebut. Sepanjang karir di Liga Indonesia hingga pekan ke-6 dia mencatat 165 penampilan dengan 69 gol dan 46 assist. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah mengumumkan 28 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, tak ada nama Marcelino Ferdinand, Mads Hilgers, dan Ivar Jenner pada daftar pemain. Inilah susunan 28 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert jelang hadapi Arab Saudi dan Irak pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Posisi kiper masih dihuni Martin Pas dan Emil Audero.
Sedangkan di posisi bek tak ada perubahan berarti. Sejumlah nama andalan seperti Jay Itzes dan Rizky Ridho masih akan menjaga pertahanan timnas Indonesia. Namun, Mads Hilgers tak ada dalam daftar. Menariknya, tak ada nama Marcelino Ferdinand dalam susunan daftar pemain. Kurangnya menit bermain dan penurunan performa diduga jadi alasan tak dipanggilnya Marcelino. Gelandang Ivar Jenner pun tak dipanggil. Di barisan depan penyerang andalan Ole Romani yang masih pemulihan cedera dipercaya Patrick Kluivert sebagai juru gedor. Kita ke informasi lain, Cristiano Ronaldo yang kini berusia 40 tahun tetap menunjukkan performa luar biasa di lapangan. Meski sudah berkarir lebih dari 22 tahun, dia tetap konsisten mencetak gol bahkan jarang dilanda cedera. Ternyata rahasia bintang Portugal itu adalah menjaga pola makan sehat demi kebugaran. Cristiano Ronaldo terus membuktikan jika dirinya belum habis. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ia tetap produktif dan tak berhenti mencetak gol untuk timnya Al Nassr. Ternyata pemain berusia 40 tahun itu tetap menjaga pola makan sehat untuk menjaga kebugarannya. Rahasia kebugaran Ronaldo ada pada pola makan ketat dan sehat. Dietnya tinggi protein, rendah gula, dan terdiri dari 6 kali makan dengan porsi kecil. Menu sehari-hari antara lain keju ham, yogurt rendah lemak, ayam, ikan tuna, steak, dan buah-buahan segar. Ronaldo juga gemar ikan seperti kakap, ikan pedang, dan tuna. Salah satu hidangan favoritnya adalah bacalhau abras, masakan tradisional Portugal berbahan ikan kod asin yang mengingatkannya pada masa kecil. Disiplin makan ini didukung kebiasaan hidup sehat lainnya. Ronaldo menghindari gula, alkohol, dan minuman berkarbonasi. Ia lebih memilih air putih serta menjaga waktu tidur 8 jam setiap malam. Dengan pola hidup sehat dan disiplin ketat, tidak heran Cristiano Ronaldo masih bisa bersaing di level tertinggi meski usianya sudah kepala 4. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Soccer Lover kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu ya. Sampai jumpa.